2016-2021. Di sini langsung kepada Ketua Ranting kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratul kiram, para kiai, pengurus MWJ Wonoayu baik jajaran Syuriah maupun Tanziyah, pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Karangburi baik jajaran Syuriah maupun Tanziyah, Ibu Kades beserta segenap perangkat, pimpinan pondok pesantren Madin TPQ Jamaah Yasin dan Tahlil, juga yang saya hormati pengurus masjid dan musola Desa Karangburi, sahabat-sahabat Ansor, Bangsor, Fatayat, Muslimat, Ibnu dan PPNU, teman-teman BPD, Ketua RT RW Desa Karangburi, para rawuh, tamu undangan, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul di Masjid Baitur Rahmah Duran. Salawat salam juga kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili teman-teman pengurus Ranting akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama periode 2016-2021. Sebagaimana yang tercantum dalam tata tertib organisasi, memang setiap jenjang organisasi baik Ranting maupun selanjutnya itu harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Minimal ada 3 hal yang harus dilaporkan. Yang pertama capaian pelaksanaan program, yang kedua pengembangan kelembagaan organisasi, yang ketiga keuangan organisasi dan inventaris atau aset organisasi. Saya tidak akan membacakan semuanya karena pasti panjenengan bosan. Ini ada 12-13 lembar. Kalau saya lengkapi, ini laporan Ranting itu ada 100 lembar. Nah, kalau saya cetak semuanya repot ini. Ini saya ringkas menjadi 13 lembar. Ini yang saya sampaikan juga ringkasan dari 13 lembar ini. Poin-poinnya saja. Nanti kalau panjenengan selanjutnya panjenengan baca pada laporan pertanggungjawaban saya itu. Saya akan melaporkan capaian-capaian saja dari yang pengurus Ranting lakukan selama 5 tahun. Namun sebelumnya saya minta bantuan suratul Fatihah karena ada 6 pengurus selama 5 tahun ini yang meninggal dunia. Kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Ustadz Muhammad Sofirin Duran, yang juga salah satu pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. Kemudian Ustadz Dr. Andes Haji Basori Alwi Sampuri. Kemudian Bapak Haji Khairul Anam Sarjana Teknik Duran, Bapak Haji Mahfud Sampuri, Bapak Haji Adib dan Bapak Bambang Keren. Ini semuanya pengurus Nahdlatul Ulama Desa Karangburi mendahului kita semuanya. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan diberikan rahmat dan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kekhilafahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Yang kedua, tak bantuan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Lazis Nudi Desa Karangburi dapat berjalan dengan lancar dan baik.
dan para donatur kurang lebih 100 orang yang telah dengan aktif memasukkan sebagian harta mereka untuk kelangsungan Nahdlatul Ulama Desa Karangburi ini, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala segala aktivitasnya dan rezekinya, dan hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan yang sudah dilakukan oleh pengurus ranting yang secara istiqomah dilakukan selama 4-5 tahun ini. Yang pertama adalah Lailatul Istimewa. Selama kurang lebih 5 tahun ini sudah 22 kali kita melakukan Lailatul Istimewa secara rutin. Memang hal ini perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Tema-tema yang diangkat harus mengena. Terutama kemarin ada saran dari Kiai Soleh, Kiai Soleh pengurus cabang, kalau bisa menyampaikan dari hasil-hasil muktamar Nahdlatul Ulama untuk disampaikan pada kegiatan Lailatul Istimewa. Dan juga mungkin kuantitas, jadi rangkaiannya tidak hanya sekelah Isya saja, tetapi mungkin dimulai dari pagi. Itu ada khatmil Quran dan lain sebagainya, sehingga secara syiar mengena. Juga mungkin dari sisi yang lainnya juga koordinasi silaturahim dan lain juga mengena. Itu untuk Lailatul Istimewa berjalan 22 kali, alhamdulillah. Kemudian saya akan bacakan ini program-program yang rekomendasi dari musyawarah ranting di masjid yang sama di sini juga. Ini hasil rekomendasi dan musyawarah kerja di Masjid Raudhatul Jannah Sambui. Ini yang saya bacakan tadi termasuk memang rekomendasi dari musyawarah ranting. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan peringatan Harla NU, Hari Santri. Harla NU juga Hari Santri atau PHBI. Dalam hal ini yang bisa kita lakukan kerjasama juga dengan pemerintah desa itu melaksanakan Hari Santri. Sudah 3 kali kita laksanakan, karena ada pandemi jadi kita tidak bisa melaksanakan. Kemudian yang ketiga, yang hal-hal yang strategis yang berkaitan dengan pengamanan aset Nahdlatul Ulama di tingkat ranting, dan ini cara pekerjaannya angel karo wong, jadi ya alhamdulillah target itu memang tidak terpenuhi, tapi ada 3 masjid walaupun sebelumnya sudah sertifikat pribadi. Ini ada masjid dan musola di Duran ini yang resmi nadirnya ada Nahdlatul Ulama, yaitu masjid sini, Masjid Baitur Rahman. Ini resmi dari sisi hukum, pengelolaannya dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Ada 2 hal yang harus dipenuhi lagi, mestinya IMB sama ID card. ID card masjid itu sedang diproses. Diproses nanti semua masjid dan musola Desa Karangburi ada ID, ada IMB, juga ada sertifikat. Kemudian musola Nurul Huda, musolanya Cak Hasan itu, kemudian Al Muhajirin, semua sertifikatnya dipegang ketua ranting. Saya menawarkan kepada pengurus musola masjid, silakan dibawa, monggo dibawa masing-masing, tapi harus menyerahkan KK sama KTP dan surat pernyataan bermaterai bahwa masjid atau musola yang sertifikat panjenengan bawa itu betul-betul sampean yang bertanggung jawab. Begitu. Jadi kalau ada jamaah yang tanya kehilangan, ya yang bawa itu yang harus bertanggung jawab, harus diurus lagi. Nah, sekarang dari pengurus masjid dan musola diserahkan ke pengurus ranting. Jadi saya itu berat itu, asetnya luar biasa, tapi tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Sampai gadek nih yo gak iso, digawe jaminan yo gak iso, karena ini sertifikat masjid. Jadi yo nggowo tok. Saya khawatirnya dipangan rayap gitu di rumah itu, makanya iya ini kalau pangan rayap ngurusnya itu 5 juta satu. Disket. Kalau ngurusnya itu 5 juta. Iya. Nah itu. Kemudian sekarang ada 3 masjid, ada musola di Karangburi yang proses untuk nadir NU. Ini sudah 3 bulan ini berjalan ya enggak? Ini saya juga tanya kemarin karena ada COVID, jadi yang ngurus itu tidak bisa memastikan kapan selesainya. Tapi sudah proses. Dan semuanya itu butuh biaya. Dan alhamdulillah dari kawan itu bisa membiayai itu. Jadi yang biaya ya NU, tapi ya uang panjenengan, NU cuma mengkoordinir saja.
Koding. Satu sertifikat biayanya 1 juta untuk penggantian ini. Kalau dulu 300, sekarang 1 juta. Tapi kalau untuk sertifikat 2,5 juta. Dan itu dibiayai dari koin panjenengan. Ada yang urun 25.000, ada 15.000, ada yang 30, ada yang 10.000. Nah, nggak ada artinya uang segitu, tapi ketika dikumpulkan panjenengan bisa mensertifikatkan masjid dan musola. Tidak diprogramkan, tapi kemudian karena perkembangan dan dinamika masyarakat dan pemikiran dari segenap pengurus, ada beberapa hal yang kemudian dilaksanakan walaupun tidak masuk program sebelumnya. Satu yaitu pendistribusian 5 dus air aqua, dan ini alhamdulillah air mineral, maksud saya bukan aqua, air mineral santri. Dan biasanya NU ini karena ya mestinya NU jadi ya cuma belum jalan jadi masih santri ya. Santri kita kasihkan semua warga desa Karangburi, tidak KTP di kamu kita kasih, agamanya Islam kita kasih, tidak Islam juga kita kasih, karena ini uang sedekah. Dan alhamdulillah ini untuk 1 tahun kita bisa distribusikan ke orang meninggal 50 orang. Kalau 50, kalau satu orang meninggal itu 5, berarti 250. Enggak, terus 50 kali 5, 250. Kalau ini berjalan 4 tahun, sudah 1.000 air santri yang bisa kita distribusikan. Alhamdulillah, panjenengan mungkin urun 500 atau 100 perak dari uang, tapi kan panjenengan bisa nyumbang. Wong Karangnongko meninggal 2 orang hari ini. 2 orang. Hari ini apa kemarin ya Mas? Hari ini 2 orang meninggal. Sampai yang urun lewat koin NU itu nyumbang ke sana itu, walaupun orang tidak tahu. 500 mungkin yang urun di koin. Maka saya harapkan yang belum di rumahnya belum ada koin, panjenengan minta. Ada koin NU itu. Ya, ada uang 500, 1.000, panjenengan minta. Itu sodako panjenengan sedaya untuk warga desa Karangburi. Bahkan ketika ada bencana dan lain sebagainya, kita juga bisa memberi tanpa minta lagi kepada masyarakat atas nama Ranting Nahdlatul Ulama Karangburi. Jadi uang sampai ini bisa ke Palestina, bisa kemana, karena lewat organisasi. Yang kedua, itu ID card masjid berjalan. Ini ada 2 masjid dan 1 musola yang sedang proses untuk saat ini. Yang selanjutnya safari Ramadan 3 kali kita laksanakan, 3 kali Ramadan. Kemudian Satgas Covid kita juga berpartisipasi. Untuk Duran alhamdulillah dikoordinir oleh Cak Sudiono, untuk Karangnongko oleh Cak Khairuddin. Kemarin berjalan beberapa bulan, setiap minggu kita semprot masjid dan musola se-desa Karangburi. Kita semprot kemarin. Dan kita juga mendatangi ibu-ibu atau bapak-bapak, siapa saja yang terkena Covid kemarin kita datang, dan diwakili oleh Fatayat dan Muslimat. Mereka kita support, kita kasih bantuan berupa makanan dan lain sebagainya, itu selama sampai dia itu sembuh. Jadi seminggu sekali kita tengok. Ini diwakili oleh ibu Fatayat dan Muslimat. Kemudian selanjutnya pengadaan plang. Kalau panjenengan sedaya di Masjid Sampuri dan Karangburi, baik musola maupun masjidnya, itu ada masjid dan musola itu ada plangnya. Ya, ada anak ranting Nahdlatul Ulama. Orang melihat itu, kalau mau ngimami dia itu nggak pakai kunut, atau dia sholat wiritannya itu pasti nggak berani. Lihat pelangnya saja. Iya, nggak usah dibeli, kasih tahu. Jadi itu sudah luar biasa. Jadi ono pelangi itu nggak usah diwarai. Kasih jamaah-jamaah yang mau nginep di sini sudah tahu. Ono pelangi kawani kan. Nah, ini ada 18, jadi 14 musola dan 4 masjid sudah kita pasang anak ranting Nahdlatul Ulama. Kemudian juga kita masang bendera. Jadi masjid itu kita kasih 8 tiang, itu ada tiang besi, itu 8 jumlahnya, 4 untuk bendera merah putih dan 4 lagi untuk bendera NU. Kalau musola kita kasih 4, 2 itu untuk masjid, 2 itu untuk perpustakaan. Kemarin juga sempat mengusulkan, memang tidak mudah mencari format. Saya juga berpikir sama teman-teman itu, apa yang bisa dimasukkan bekerja sama dengan pemerintahan desa, karena tidak mudah. Panjenengan
aku bangun masjid mau disumbang karo apa jenenge uang APBD nggih mboten saged. Cantolan niku mboten enten. Iso apa jenenge Bu Kepala Desa dihukum niku. Dadi lurah kok medhit lho, mboten. Cantolan ini lho. Makanya tadi ketika saya ngobrol-ngobrol sama Bu Kades tadi juga ada sinyal positif karena ya bupatinya ya beda, jadi tahu tentang ada santri yang mau balik pondok gratis tes swabnya, karena memang dia tahu gitu. Nah, mungkin nanti untuk kegiatan ke depan kepala desa dikasih tahu gitu juga sudah, insya Allah dialokasikan. Kalau cantolannya keagamaan bisa, nah, cuma besarannya itu biasanya tarik menarik. Cantolannya sebetulnya bisa, makanya ada sinyal seperti ini. Terima kasih. Ini luar biasa perangkat kita ini, yang salah satu perangkat yang cerdas ini ya. Cerdas, ganteng ya, luar biasa ini ya. Dengan Arabi mana? Pas, iya kalau pas nggak iling itu susah saya. Kemudian Lazisnu juga berjalan walaupun belum maksimal. Jadi insya Allah mudah-mudahan untuk pengurus yang kedepannya bisa dimaksimalkan kembali. Kemudian terakhir ini min haitsu la yahtasib ya, ada rezeki yang kita tidak terduga-duga, bahwa kita punya sekarang lembaga ekonomi Nahdlatul Ulama. Jadi kita punya uang 72 juta, itu uang milik ranting NU Karang. Ini insya Allah uang itu bisa nanti digunakan secara umum warga Nahdlatul Ulama kira-kira bulan Januari, karena ini proses pelaporannya belum selesai. Jadi silakan bagaimana, cuma uang itu uang abadi. Jadi jangan sampai sekali-kali panjenengan pinjam gak nyaur. Loh iya, dioper apik nanti. Wong wis gak ada bunga kok gak ada nyaur. Ya, 72 juta. Silakan pinjam nanti untuk usaha, bukan untuk konsumtif. Jadi jangan untuk beli makanan nggak oleh. Punya usaha kebetulan pentol, punya gorengan, punya usaha pakan burung, punya monggo dipakai ya, sesuai nanti uang. Cuma kalau bisa nanti yo syaratnya iso duwe kotak ya. Lah ngono sih. Lah terus duit ini berjalan kok opo sampean gak niku blas iki ya. Tidak pakai bunga, memang untuk niku apa jenis uang itu uang abadi. Monggo nanti dipakai. Doakan pelaporannya ini lancar sehingga Januari nanti bisa kita pakai bersama-sama. Itu saja mungkin yang bisa saya laporkan. Hanya itu mungkin kemampuan kami dengan teman-teman pengurus yang lain, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Cuma kita ingin tidak membenci organisasi di luar NU, tidak, kita itu bersama-sama. Cuma kita mengamankan aset-aset milik NU. Tidak ada musola dan masjid milik selain NU, termasuk musolanya tidak tahu. Kemarin juga sempat itu saya cek ke Sidoarjo. Ya, keluarganya tingkatkan ke sana. Sertifikat itu burut Pak. Kalau oleh sampean mentang-mentang ranting ngono aku gak gelem ning ranting gak iso. Kudu lewat ranting. Yang sertifikat anu ning cabang. Lewat ranting, organisasi yo iku. Jadi ranting itu jangan memandang saya, pandang rantingnya itu sebagai sebuah organisasi. Ojo. Lanjut. Nggih. Lanjut. Ngapunten nek saya pun ngapunten sangat dilihat dan perkenan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.